Salam sejahtera dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali untuk merenungkan sabda Tuhan dan menyiapkan diri sebelum merayakan kebangkitan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita diajak untuk mendalami pertemuan yang ketiga, masa Prapaskah, di mana kita akan mendalami submateri menjadi gereja yang berani bersaksi dalam situasi yang tertekan, belajar dari Santo Paulus. Bersama saya, Antonius Matio Utomo. Pada kesempatan ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 23 ayat 1 sampai dengan 11. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hei saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, 'Hei saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati.' Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bacaan yang kita dalami pada pertemuan kali ini berbicara tentang seorang tokoh gereja, yaitu Santo Paulus. Apakah Santo Paulus? Saulus, nama kecil dari Paulus, dilahirkan di Tarsus, sebuah kota metropolis Romawi. Ia dilahirkan oleh orang tua berkebangsaan Yahudi dari suku Benyamin. Paulus dikenal sebagai rasul yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain
atau bangsa bukan Yahudi. Namun di atas panggilannya itu, pertama-tama Paulus menerima bahwa ia dipanggil secara khusus oleh Tuhan dan memperoleh rahmat-Nya dalam keadaan yang tidak layak. Panggilan Tuhan Yesus atasnya terjadi dalam perjalanannya ke Damaskus atau Damsyik. Keotentikan pengalaman Paulus pada saat pertobatannya yaitu justru karena sebelumnya ia adalah seorang Yahudi yang sangat taat dan yang karena ketaatannya itu ia menganiaya jemaat Allah. Sebab ia berpikir bahwa dengan melakukannya ia berbuat sesuatu yang benar menurut hukum Taurat. Seseorang yang sedemikianlah yang kemudian dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rasulnya, dan sungguh rahmat Tuhanlah yang mengubahnya menjadi seorang rasul yang luar biasa yang kita kenal dengan nama Rasul Paulus. Kasih Tuhan Yesus mengubah seluruh hidup Rasul Paulus. Dan karena pengalaman dikasih oleh Tuhan ini, Rasul Paulus dapat mengatakan ungkapan yang indah ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dari penjelasan singkat di atas, kita bisa sedikit mengetahui tentang siapakah Paulus. Pertama, Paulus adalah rasul yang dipanggil untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Yang kedua, ia dipanggil secara khusus oleh Tuhan dan memperoleh rahmat-Nya dalam keadaan yang tidak layak. Dan yang ketiga, hidupnya diubah oleh Tuhan Yesus dengan kasih. Ia yang semula penganiaya jemaat, kini menjadi rasulnya yang memberi kesaksian tentang Yesus sebagai anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Santo Paulus memberi kita pelajaran tentang kenyataan yang mungkin akan kita alami ketika bersaksi. Ketika kita bersaksi dengan kata-kata, sikap, atau perbuatan yang menghidupkan, itu bukan berarti kita otomatis akan mendapat jaminan keadaan yang mulus. Kita mungkin akan berkata, karena aku telah bersaksi dengan kata-kata, sikap, atau perbuatan yang menghidupkan, maka umat pasti mendukungku. Atau orang lain akan menyokongku. Atau orang akan senang dengan perbuatanku. Yang terjadi terkadang justru sebaliknya. Kita diremehkan. Kita tidak dianggap. Kita dipojokkan. Bahkan kita disalahkan. Dalam keadaan seperti itu, kita sungguh akan sangat tertekan. Mungkin kita akan menangis, kecewa, sedih, atau marah. Apakah ketika mengalami hal tersebut, kita akan putus asa, ngelokro dalam menjadi saksi Kristus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santo Paulus telah menunjukkan kepada kita tentang bagaimana menjadi saksi dalam situasi yang tertekan. Yang pertama, bahwa kita harus tetap memiliki kepercayaan bahwa Tuhan akan tetap menyertai dan melindungi kita. Percaya.
Yang kedua, kita tetap harus membangun semangat ketulusan dalam kesaksian itu. Tulus. Dan yang ketiga, kita harus kuat karena kita tahu bahwa Kristus rela sengsara dan wafat untuk diriku. Sehingga sebagaimana Paulus kita mampu berkata bahwa Kristus telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah 3 hal yang bisa kita teladani dari Paulus ketika kita bersaksi dalam situasi yang menekan. Dalam masa prapaskah ini, kita diajak untuk tetap bersaksi dalam situasi dan keadaan apapun. Jangan takut. Jangan putus asa. Jangan rendah diri. Jangan dendam. Di tempat terpisah, Santo Paulus menasihatkan kepada kita. Ia mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Semoga kita tetap siap